Mas, ketemu lagi bareng Day Vlog. Ke Bandung lagi, kita ke Bandung. Jadi hari ini aku lagi jalan ke Bandung, tepatnya aku mau ke Lembang Bandung. Karena kebetulan waktu libur lebaran kemarin aku nggak sempet ngajakin anak-anak untuk main atau jalan-jalan. Berhubung banyak sekali acara waktu lebaran kemarin, makanya setelah aku balik ke Jakarta, ini aku sempetin untuk ngajakin anak-anak main ke Lembang Bandung. Jadi aku mau staycation di salah satu hotel yang berada di Lembang Bandung. Aku berangkat dari rumah ini sekitar jam setengah 5 sore, makanya sampai di tol Cipularangnya ini sudah maghrib. Jadi aku sama anak-anak sama pak suami ini karena sudah memasuki waktu maghrib mau mampir dulu ke salah satu rest area terdekat yang berada di tol Cipularang ini. Mau sekalian makan juga karena ini sudah masuk makan malam. Dan setelah kita masuk ke rest areanya kita cari resto dan akhirnya kita mampir ke resto ini untuk makan malam. Kebetulan suami aku itu mintanya untuk makan di luar aja karena dia biar bisa sambil ngerokok. Jadi dia memang setelah makan kan selalu ngerokok, makanya aku sama anak-anak juga ikut makan di luar aja sekalian. Dan setelah selesai makan, kita melanjutkan lagi perjalanan untuk sampai ke Lembang Bandung. Untungnya di jalan tolnya ini nggak macet sama sekali ya. Padahal ini sebenarnya itu masih waktu libur lebaran karena anak-anak juga belum pada masuk sekolah. Tapi entah kenapa ini di tol Cipularangnya itu benar-benar sepi banget. Jadinya kita juga jalannya itu agak nyantai ya, nggak terlalu buru-buru juga. Biasanya kita kan jalannya itu cepet banget. Dan alhamdulillahnya ini kita udah sampai di Lembang Bandung. Jadi kita terus saja melanjutkan perjalanan karena kita mau mengejar waktu. By the way ini udah jam setengah 9 kalau nggak salah ya. Jadi sayang kan kalau kita terlalu malam sampai ke hotelnya gitu. Lumayan gitu kalau kita membuang-buang waktu, makanya ini di sini kita juga cepet-cepet untuk sampai ke hotelnya. Untungnya juga di jalan Lembangnya ini nggak macet juga, jadi lancar-lancar semuanya. Cuma sayangnya pas kita udah mendekati hotelnya malah di sini turun hujan, jadi udaranya tuh dingin banget karena memang kalau di Lembang bagian atas itu berasa dinginnya, jadi kita agak sedikit kedinginan di sini. Untungnya tadi kita udah makan dulu. Kalau kita belum makan ini udah pasti kita kedinginan banget di sini. Dan alhamdulillahnya ini kita udah sampai di hotelnya. Jadi hotelnya itu persis berada di pinggir jalan raya Lembang Bandung ya. Dan sekarang kita mau langsung menuju ke bagian resepsionisnya. Karena posisi hotelnya atau posisi hotel lagi, posisi resepsionisnya itu berada di atas, jadi ini kita naik dulu dan di sini kita berhenti dulu karena aku sama anak aku mau turun dulu untuk check in ke bagian resepsionisnya. Di sini aku sama anak aku yang turun dan suami aku masih di mobil. Untuk lobinya ini lumayan luas dan besar ya. Di sini anak aku ngunjukin dulu ke bagian resepsionisnya pesanan yang kita pesan lewat online, dan ini juga untuk lobinya lumayan besar juga dan ada petugasnya yang nungguin kita karena mungkin mereka nanti mau nganterin kita ke kamar. Setelah aku mendapatkan kamar dari pihak hotelnya dan juga mendapatkan kartu untuk sarapan ya, karena memang aku itu pesen 2 kamar di sini plus sarapan. Jadi masing-masing kamar itu untuk 2 orang dan masing-masing sarapannya itu untuk 2 orang juga. Jadi yang kecil ini nggak kehitung ya karena dia masih bocil. Dan setelah aku check in, kemudian aku diantar sama petugas hotelnya untuk ke kamar. Tapi kita harus melewati lorong atau jembatan ini ya untuk sampai ke kamar. Jadi itu adalah jembatan penghubung untuk kita ke kamar.
Di sini kayaknya ada sebuah resto, tapi restorannya kok sepi banget ya, nggak ada orang ya. Mungkin karena udah malam juga ya. By the way, aku tuh sampai sini jam 9-an ini, 9 malam. Jadi udah agak sepi karena orang-orang mungkin udah pada capek, perjalanan jauh, jadi mereka semua ada di kamar. Kelihatannya ini sepi, padahal sebenarnya ini rame loh. Semuanya itu kamarnya udah pada penuh dan aku kebetulan dapat kamarnya itu yang agak pojok ternyata. Jadi di sini aku nanya ke petugas hotelnya di mana kamar aku, ternyata kata dia di sebelah sana, dan karena hujannya ini lumayan deras, jadi aku dikasih payung sama petugas hotelnya karena anak aku sama suami aku tuh tadi dari resepsionisnya itu udah dapat payung sedangkan aku belum, makanya di sini aku dikasih payung. Dan pas aku lagi jalan ini, di sini kan ini banyak sekali tanaman ya. Maksudnya bunga-bunga, tanaman yang merambat gitu. Nah, pas turun di sini ternyata payung aku tuh nyangkut. Nyangkut di apa itu kayak tanaman yang merambat gitu dari atas gitu. Jadi nyangkutnya itu untungnya itu nggak terlalu susah dilepasinya. Jadinya aku di sini ngelepasin payung aku yang nyangkut dulu gitu. Aduh, jadi ribet deh. Setelah drama-drama payung yang nyangkut di tanaman tadi, sekarang aku lanjut lagi mau ke kamar karena aku lihat anak aku kok udah nggak kelihatan ya. Di mana ini? Aku ketinggalan lumayan jauh nih. Ternyata anak aku tuh udah sampai duluan depan kamar bareng petugas dari hotel Pesona Bambu ini. Jadi aku ketinggalan karena tadi payungnya nyangkut dan ini aku harus nyari-nyari di mana tangganya, dan ternyata tangganya itu ada di sebelah sini. Untung suami aku tuh masih nungguin di sini. Takut aku nggak ngeliat posisi tangganya di mana karena ini udah malam juga dan lampunya itu hanya di depan tangga ini, sedangkan di samping tangga itu nggak ada lampu. Jadinya ini agak sedikit gelap ya di lovers ya. Dan di sini aku sama anak aku ini lagi naikin tangga untuk cepet-cepet sampai ke kamar karena aku udah ditungguin sama anak aku yang udah duluan nyampe di depan kamar. Dan ini aku udah di atas. Ternyata posisi kamar aku sama anak aku itu bersebelahan. Tapi sebelum aku masuk ke kamar, petugas dari Hotel Pesona Bambu Lembang ini cek dulu keadaan kamar, takutnya ada sesuatu yang bikin tamu atau pengunjung itu tidak nyaman. Makanya sebelum aku masuk, aku disuruh tunggu dulu sama anak aku di sini, dan petugasnya itu ngecek dua kamar ini satu persatu. Kalau yang tadi satunya itu udah dicek, udah bener, nggak ada sesuatu yang bikin gak nyaman. Tapi di kamar ini tadi aku sempet denger kalau petugas hotelnya itu sempet bicara lewat HT ya sama temennya mungkin kali, atau sama atasannya, aku nggak tahu ya. Tapi aku denger tadi kalau petugas itu bilang di kamar yang ini itu ada kebocoran yang bikin pengunjung atau tamu nggak nyaman. Makanya aku disaranin juga untuk pindah ke kamar lain. Jadi aku coba lihat dulu ke dalam ini bener apa enggak ada kebocoran. Ternyata emang bener di bawah lantai itu deket galon itu memang ada air dan lumayan banyak airnya. Cuman sayangnya aku lupa untuk ngevideoinnya. Oke deh love, lanjut. Aku mau masuk ke kamar aku dulu yang udah dikasih sama petugas hotel sebagai pengganti dari kamar yang tadi yang gak bisa dipakai karena ada kebocoran. Makanya di sini aku mau masuk kamar dulu. Di sini anak aku sama suami aku udah masuk duluan ya. Di kamar aku ini luas banget ya, sama seperti kamar anak aku yang tadi. Di sebelah situ tadi ada gantungan untuk baju, terus sebelah sini juga ada tisu, terus ada TV. TV-nya ini udah smart TV ya. Terus di samping TV ini juga ada telepon yang bisa kita pakai untuk kita pesan-pesan makanan ataupun minuman di restonya ya. Dan juga sebelah sini ada dispenser, ada air
galon juga, bisa kita pakai untuk minum-minum. Dan sebelah sini itu ada lemari, ini ada teko listrik, ada gelas, teh, kopi, gula, dan semuanya itu lengkap. Lemarinya juga bisa kita pakai untuk naruh barang-barang bawaan kita. Dan sebelah sini di atas tempat tidur ini ada lukisan. Lukisannya itu estetik banget ya. Sesuai mungkin dengan namanya Hotel Pesona Bambu Lembang. Jadi lukisannya itu kayak seperti bambu-bambu gitu ya, atau kayu-kayu gitu, pokoknya bagus itu lukisannya. Di sebelah sini adalah wastafel yang bisa kita pakai untuk cuci-cuci muka, ada kacanya juga. Terus untuk kamar mandinya ini, kamar mandinya lumayan luas, ada toilet duduknya juga. Dan di sini itu ada tisu, terus sebelah atas sini itu ada handuk juga, handuknya itu dapat 2 ya. Dan untuk kamar mandinya ini kita pakai shower ya, dan ada water heaternya juga. Semoga aja water heaternya itu berfungsi dengan baik ya. Dan di sini juga ada tirai gitu sebagai pembatas antara toilet sama buat ruang mandi gitu. Jadinya biar nggak kelihatan ya. Lanjut ke sini lagi, di sebelah sini dekat wastafel itu ada sabun, sikat, odol, pokoknya lengkap semuanya. Jadi kalau kita mau cuci-cuci muka di sini, kita tinggal pakai aja itu ya. Terus aku lanjut lagi ke kamar. Ini sebenarnya kamarnya itu cukup untuk satu keluarga. Jadi kita kalau kesini mendingan booking satu kamar aja, ini udah cukup gitu. Nggak perlu untuk 2 kamar. Tapi karena aku nggak tahu, jadi di sini aku pesen 2 kamar. Padahal kalau kita pesen satu kamar aja udah cukup gitu loh. Dan pas paginya begitu aku udah bangun, aku mau lihat dulu dari jendela apakah di luar masih hujan apa enggak, karena dari semalam kan memang hujannya itu deres banget. Dan aku coba mau lihat keluar karena aku denger berisik banget, orang udah pada main-main gitu, anak-anak gitu banyak yang udah pada keluar, kayaknya pada mau main-main ke playground, karena di bawah aku ini ada playground yang outdoornya dan juga ada kolam renangnya. Tapi pas aku lihat ke bawah, ini di kolam renangnya itu belum ada yang berenang karena mungkin masih terlalu pagi ya. Jadi masih dingin karena memang hawanya juga ini dingin banget. Dan setelah aku bersih-bersih, aku, suami aku, sama anak-anak aku ini mau sarapan dulu ya, The Lovers ya. Jadi sebelum kita beraktivitas yang lain, entah itu berenang ataupun main-main di playground bareng anak aku, jadi aku mau sempetin untuk sarapan dulu di restonya, karena batas waktu untuk sarapan itu hanya sampai jam 10. Makanya ini aku sama suami aku sama anak aku lagi jalan untuk menuju ke resto, di mana tempat untuk sarapan pagi kita. Jadi kayaknya orang itu udah pada banyak yang ke resto ya, karena ini udah ada yang kayaknya habis makan dari resto gitu tadi aku lihat. Mungkin mereka sarapannya itu pagi-pagi, jadinya sekarang mereka itu pada mau main-main, nganterin anak-anaknya untuk berenang ataupun main-main di playground. Sedangkan kita ini sekitar jam setengah 9 atau jam 9 ini kita baru mau ke resto, karena tadi itu dingin banget, jadinya kita minum teh dulu, ngangetin badan dulu, terus mandi-mandi, baru setelah mandi kita jalan ke restonya. Dan posisi restonya itu memang lumayan jauh ya dari kamar. By the way, kamar aku kan paling ujung, hampir paling ujung, dan posisinya juga di atas. Jadinya lumayan jauh kalau kita mau ke restonya. Di sini aku udah kembali lagi ke sini, di mana ini ada resto, kirain aku mah di sini gitu tempat makannya. Dan di sini suami aku nanyain dulu ke petugas hotel di sini, katanya di sebelah sana. Dan kita jalan lagi ke sebelah sini karena kita juga masih bingung juga ini restonya sebenarnya di mana sih. Cuman tadi diunjukinnya sebelah sana aja. Jadi kita bingung gitu antara ke situ apa ke sini. Lalu kita putusin untuk naik ke tangga sebelah sini.
Ternyata pas kita udah naik tangga di sini udah sampai atas itu ternyata itu salah ya Delovers. Jadi bukan di sini restonya. Kita itu sempet bingung ini di sini. Jadi kita bener-bener ini sampai atas ini. Sampai di atas kita lihat-lihat kok sepi. Terus naik lagi, kita lihat lagi di atas sini. Barangkali mungkin di atas sini kita lihat lagi, ternyata di paling atas sini juga sepi juga. Jadinya kita putusin untuk turun lagi. Ternyata kita salah ini. Makanya kita turun lagi, kita coba cari di mana restonya. Jadi kita lanjut lagi ke tempat yang ada resepsionisnya gitu di depan gitu. Jadi kita coba mau ke sana, ke bagian resepsionis yang di depan itu. Makanya kita turun ini. Setelah kita turun, kita naik tangga lagi yang sebelah sini nih. Jadi ada 2 tangga ini. Tapi ternyata itu salah, kirain kita itu restonya ada di situ. Jadinya kita coba lewat tangga yang satunya ini yang ke bagian resepsionisnya yang semalam itu kita lewatin. Waktu kita diantar ke kamar kita lewat sini. Kalau malam di sini tuh bagus ya, banyak lampu-lampu, terus banyak ini juga. Terus ini anak aku ngapain juga ke sini? Kata dia ini lewat sini, padahal udah jelas-jelas di situ ada tulisan khusus untuk karyawan. Tapi malah anak aku coba lewat situ dan akhirnya nggak jadi. Terus anak aku yang paling kecil ini langsung ke sini. Kita ke bagian resepsionisnya, kita nanya di sini. Ternyata restorannya itu nggak jauh dari resepsionisnya ini ya Delovers ya. Jadi orang-orang aku lihat tuh pada kesini karena restorannya itu berada di atas sini, bukan atas yang tadi kita salah. Jadi kita di sini unjukin kartu sarapan kita sama pegawai di sini. Setelah sesuai kita langsung disuruh naik ke atas ke restonya. Jadi posisi restonya memang berada di lantai 2. Begitu aku naik ke restonya, di sini di tangga aja udah terdengar keriuhan dari atas restonya. Dan benar saja begitu aku sampai di restonya ini, aku lihat ke sekelilingnya itu benar-benar udah rame banget pengunjungnya. Jadi udah banyak sekali orang yang makan ke restonya ini. Dan kalau aku bilang ini aku sama anak aku sama suami aku tuh udah telat kayaknya ini datang ke restonya. Di sini di restoran ini itu ada roti bakar ya. Sebelah sini ada roti bakar dan juga ada sereal. Anak aku itu udah ribut minta roti bakar sama sereal yang kecil tuh. Dan di sebelah sini itu ada minuman, itu ada minuman jeruk, terus ada infused water dan juga air mineral. Dan di sebelah sini juga tersedia kopi serta teh hangat. Terus sebelah sininya lagi ke yang pojok sini, di sini juga ada bubur ya, bubur ayam ini lebih tepatnya. Tapi aku lagi nggak pengen makan bubur. Dan biasanya yang suka bubur itu anak aku yang paling besar. Mungkin dia nanti akan kesini ngambil bubur kalau aku kasih tahu bahwa di sebelah situ tuh ada bubur. Lanjut aku mau ke sebelah sini. Di sini itu ada buah-buahan. Terus ada kerupuk juga. Terus ada sambel-sambelan. Terus ini makanannya ini, tapi makanannya kayaknya udah pada habis. Jadi aku saranin sama anak aku untuk tunggu dulu aja, nanti setelah ditambahin dulu makanannya baru aku sama anak aku ngambil. Tapi anak aku di sini tetap ngantri sambil nungguin makanannya tiba. Dan setelah makanan tiba, aku sama anak aku lanjut ngambil makanan. Dan inilah makanan aku yang udah aku ambil tadi. Dan sekarang waktunya aku makan di sini karena suami aku tadi udah duluan makan, makanya dia udah habis, dia sedang ngopi. Dan anak aku yang kecil sama anak aku yang paling besar juga lagi makan. Sambil makan kita bisa lihat-lihat pemandangan di samping karena kita pas
Duduknya itu deket jendela, jadinya kita bisa lihat pemandangan di depan kita karena kita memang sengaja nyari tempat yang dekat dengan jendela. Dan selesai kita makan, lanjut ini aku ke bawah karena aku mau lihat-lihat posisi atau tempat parkir dari kendaraan di Hotel Pesona Bambu Lembang ini. Ternyata untuk tempat parkirnya itu luas banget ya. Jadi ini tempat parkirnya itu dari sini itu banyak banget tuh, kelihatan kan? Banyak sekali mobil-mobil yang lagi pada parkir, terus sebelah sini juga bisa kita pakai untuk tempat parkir juga. Jadi di sini itu nggak dapet tempat parkir ya kalau kita ke sini karena ini tempat parkirnya itu luas banget dan di sini masih banyak tempat-tempat yang kosong yang bisa dipakai untuk tempat parkir juga. Jadi di sini aku terus ke sini di sebelah depan ya sini tepatnya. Ini juga bisa dipakai untuk parkir kendaraan dan bisa dilihat ya, ternyata banyak sekali kendaraan yang parkir di sini juga. Jadi hotel ini tuh penuh ya karena di samping kamarnya yang luas yang bisa untuk satu keluarga, ternyata tempat parkirnya juga lumayan luas juga. Jadi kita ini bisa bebas parkir di mana aja yang kita mau. Nanti akan diarahin sama satpam dari Hotel Pesona Bambu Lembang ini. Dan gak jauh dari tempat parkirnya ini, tadi aku lihat-lihat ini seperti ada tempat untuk bermain anak atau playground. Makanya aku coba ke sini, aku mau lihat apakah benar ini playground, dan ternyata memang benar ini adalah sebuah playground. Cuman posisi playgroundnya ini ada di dalam ruangan. Jadi kalau mau ngajak main anak-anak di playground ini, kita harus buka alas kaki di luar. Karena nggak boleh kita memakai alas kaki di sini karena posisinya ada di dalam ruangan. Nah, selesai aku dari playground, aku mau coba lagi ke sini, ke sebelah sini. Di sini juga tadi aku lihat ini kayak ada tempat untuk kita nunggu ya. Kalau kita udah check out dari hotel ini, kita bisa nunggu di sini sambil juga kita bisa foto-foto ya di sebelah situ ya. Kita bisa selfie-selfie di sini. Terus lanjut aku balik lagi ini mau ke kamar. Tapi sebelum aku ke kamar, aku mau lihat-lihat dulu taman yang tadi aku lewatin ataupun semalam pas aku mau masuk ke kamar, aku lewat sini, aku tuh penasaran banget di sini tuh ada apa aja. Makanya sekarang aku lihat ternyata ini ada tempat duduk. Terus di sebelah sini juga ada tempat duduk juga. Dan di sebelah sini juga kita bisa pakai untuk santai-santai kalau kita mau duduk-duduk di situ ya. Cuma karena anak aku yang paling kecil itu tadi udah bilang mau berenang sehabis makan, jadinya aku buru-buru ke kamar lagi mau lihat anak aku yang udah duluan ke kamar. Dan anak aku yang paling besar itu tadinya aku ajak untuk explore tempat ini tapi dia nggak mau. Malahan anak aku ternyata yang kecil ada di sini. Dia ternyata udah nungguin aku duluan, dia bilang ingin berenang. Dan aku ajakin dia untuk ke kamar untuk ganti baju kalau dia mau berenang. Makanya ini aku sama anak aku sekarang mau ke kamar dulu. Tapi sebelum aku ke kamar, aku mau lihat dulu ke sebelah sini karena aku tadi dari kamar lihat kalau di sebelah kolam renangnya ini ada playground dan ternyata ini playgroundnya yang berada di luar ruangan. Jadi playgroundnya ini lengkap juga ya, ada ayunan, ada gazebo juga di sini, bisa kita pakai untuk duduk-duduk sambil ngawasin anak-anak main. Dan di samping gazebo juga ada mainan anak-anak yaitu ayunan yang bisa dipakai anak-anak untuk main ayunan. Dan setelah dari sini aku pun langsung ngajak anak aku ke kolam renang karena anak aku dari tadi udah ribut mulu pengen berenang. Makanya begitu sampai kolam renang
Anak aku itu langsung nyebur ke dalam kolam renangnya. Tadinya dia itu ngajakin aku untuk sekalian berenang, tapi karena airnya yang dingin banget dan badan aku juga lagi agak kurang enak, makanya aku nggak jadi ikut berenang. Jadi aku cuman ngawasin aja anak aku yang lagi berenang. Selesai berenang, anak aku dan semuanya itu langsung bersiap-siap karena aku mau check out dari Hotel Pesona Bambu Lembang ini. Makanya sekarang aku sama anak aku itu udah sampai di bagian resepsionisnya dan anak aku ini mau konfirmasi kalau kita mau check out. Oke, sekian dulu review dari aku tentang Hotel Pesona Bambu Lembang ini. Semoga ini bisa menjadi salah satu referensi bagi kalian dalam mencari hotel yang nyaman di daerah Lembang. Jangan lupa untuk selalu like, comment, and subscribe. Sampai ketemu lagi kita di destinasi selanjutnya.